Kita seringkali berpikir kalau melihat bule, wah itu orang kaya gitu ya. Ini mental inlander tuh kalau mental inlander. Iya. Kadang-kadang galakan bulenya tau Mas. Ya berarti kita harus lebih galak. Jangan mau dijajah gitu. Iya dong. Indonesia adalah negara hukum, maka hukum harus ditegakkan. Hai, ketemu lagi sama gua Embong Margianto. Guys, Bali lagi rame banget. Bukan semata rame karena kunjungan wisatawan meningkat, tapi rame karena perilaku ugal-ugalan juga aktivitas ilegal sejumlah turis di sana. Mereka umumnya adalah turis-turis asal Rusia dan Ukraina. Kelakuan mereka sudah sampai pada taraf meresahkan masyarakat Bali. Ada apa di Bali? Kenapa baru ramai sekarang? Inilah ruang jernih supaya lo nggak gagal paham. Kasih paham lo. Mari kita lihat sejumlah berita dari Bali soal perilaku ugal-ugalan dan aktivitas ilegal sejumlah turis di Bali. Ada berita ini dari wartawan kompas.com di sana. Saat turis dan WNA bekerja ilegal di Bali, ada yang jual sayur, ada yang jadi fotografer. Jual sayur, guys. Jadi mereka cari penghidupan di sana. Lalu kemudian ada juga berita berikutnya. Ini judulnya, kalau wisatawan ingin nyaman, jangan tidur di permukiman. Tidurlah di kawasan pariwisata. Jadi ceritanya, sejumlah turis itu protes karena suara ayam. Mereka tinggal di daerah permukiman. Mereka katanya nggak bisa tidur karena suara ayam. Datang ke kampung orang protes gitu ya. Oke. Berikutnya adalah pengakuan warga negara Rusia bekerja di Bali. Paham ilegal, tapi banyak bule lain juga melakukannya. Ya, jadi aktivitas kerja-kerja ilegal ini sebenarnya udah banyak, tapi kenapa sekarang lalu jadi rame? Ah, nanti kita bahas ya. Kenapa nggak cari penghidupannya di negeri sendiri gitu? Tahu, repotin aja. Iya. Berikutnya adalah menanti tindakan tegas pemerintah terhadap WNA yang berulah di Bali. Di sini ada komentar dari Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang bilang bahwa pemerintah tidak melarang aktivitas digital nomad selama mereka tidak menggantikan peran dan lapangan kerja yang seharusnya diutamakan bagi warga negara Indonesia. Dia tidak boleh mengambil lahan pekerjaan yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Jadi persoalannya sekarang ini mereka di Bali bikin bisnis, kerja, lalu mulai bersaing dengan usaha-usaha lokal dan juga para pekerja-pekerja lokal di Bali. Mereka datang bukan untuk berwisata, tapi untuk berbisnis mencari penghidupan. Turis, enggak kayaknya. Turis tambahan, turis plus gitu ya. Oke. Berikutnya mari kita dengar bagaimana pandangan sejumlah netizen soal ini. Video pertama, bagaimana pandangan mereka. Kita lihat. Ya nggak setuju lah, apalagi kan di Bali ini ya kejadiannya ya. Apalagi kan waktu itu pandemi, mereka nyusruk banget gitu. Terus tiba-tiba kita lagi pemulihan, ada orang enak-enakan bule kerja tanpa izin. Alasannya ya karena kita harus punya kerja, itu kan harus ada izinnya ya. Apalagi di luar negeri gitu. Kalau misalkan dia memang visanya untuk liburan, ya nggak bisa dong dia kerja di situ apapun yang terjadi. Pemerintah daerahnya harus juga tegas, apalagi kan harus kerjasama juga dengan pihak imigrasi ya. Dan kalau iya, jadi di mana-mana di seluruh dunia kalau orang mau datang ke sebuah negara baru, itu kan ada intensinya tuh ketika ngurus visa. Tujuannya apa lu sebagai turis atau sebagai pekerja? Kalau lu sebagai pekerja ada izin yang lain lagi yang harus dipenuhi. Jadi ada prosedur-prosedur legal yang harus dipatuhi. Sementara yang terjadi adalah mereka datang sebagai turis, tapi kemudian di sana tidak berwisata, tapi mencari penghidupan baru. Dan kawan netizen ini bilang pemerintah di sana harus tegas.
Bisa juga selain itu masyarakat di sana juga ngasih sanksi atau misalkan menegur secara tegas. Nah ini menarik sih menurut gua. Dia bilang bahwa masyarakat di sana itu juga harus tegas. Gue setuju sih bahwa masyarakat juga harus bersikap. Dan nanti kan kita bahas. Tapi kadang-kadang galakan bulenya tau mas. Ya berarti kita harus lebih galak. Jangan mau dijajah gitu. Bener juga. Iya dong. Kita orang-orang Bali kan akamsi, anak kampung sini. Jadi ya mereka juga harus tegas. Kalau bulenya galak, ya harusnya kita harus lebih galak atau orang Bali harus lebih galak. Setuju. Ada banyak banget, percayalah, ada banyak banget para wisatawan luar negeri yang mau datang ke Bali. Jadi kehilangan satu menurut gue tidak akan menghilangkan semua wisatawan. Karena kan ada alasan yang logis, yang sah, yang rasional kenapa kemudian orang-orang harus bersikap tegas terhadap bule-bule yang ugal-ugalan kayak gini gitu. Setuju. Oke, kita lihat video berikutnya. Video kedua. Ya, pendapat saya tentu sangat menyusahkan ya untuk bagi warga itu sendiri karena dia mungkin memberikan kerugian juga bagi negara juga dia mengurangi pendapatannya juga kan, mengurangi pendapatan negara karena kan kerja ilegal ya, tidak terdata dan sebagainya. Dia menurut saya sangat merugikan sih. Meskipun hanya melayani sesama WNA tapi tetap saja embel-embelnya ilegal ya, karena namanya juga ilegal pasti bisnisnya juga tidak terdata lah, atau mungkin bisnisnya juga bisa membahayakan warga-warga sekitar ataupun membahayakan pendapatan atau penerimaan negara. Hukum pidana sih tentunya, hukum ya kurungan atau denda lah paling enggak. Tentu meningkatkan pengawasan ya dari segi aparat keamanannya juga, terus dari Iya, sesuatu yang dia bilang harus ada pengawasan dari aparat keamanan. Iya, terhadap sejumlah aktivitas ilegal macam itu, aparat keamanan tuh udah harus lebih tegas kayak tadi tuh. Aparat kita harus lebih galak gitu. Masyarakat kita juga harus galak gitu kan. Kamsi. Anak kampus ini lawan dia terus macam itu. Oke, kita lihat video ketiga. Sebenarnya kalau aku dengar dari berita ya, banyak WNA yang kerja legal itu sebenarnya mereka nggak mau, cuman mereka nggak punya dana untuk balik ke negaranya. Nah ini lucu nih, mereka sebenarnya nggak mau. Ini dia baca berita, gue nggak tahu ya berita dari mana, tapi dia dapat informasi kalau benar kejadian, mereka sebenarnya nggak mau kerja, tapi nggak punya dana pulang. Nah, ini kan lucu. Orang pergi ke satu tempat, tapi lalu tidak mempersiapkan dana pulang, dan kemudian pilih kerja di sana untuk mendapatkan penghidupan, dan syukur-syukur bisa pulang, atau malah nggak mau pulang karena kasihkan kerja. Ala-ala ini, American Dream. American Dream, iya. Jadi aduh, ini kacau bener ini. Mungkin ini sih bisa dikomunikasikan dengan perwakilan dari negara asalnya di Indonesia, misalnya dubes gitu kan. Ini bantulah warga negaranya untuk balik ke negara asalnya, balikin ke negaranya aja sih sebenarnya. Iya, balikin ke negaranya aja, gue setuju banget nih. Dan perlu ada komunikasi dengan perwakilan dari negara asal turis-turis itu untuk dicarikan, atau mereka juga perhatian lah terhadap perilaku warga negara mereka di Bali. Sebenarnya karena kan mereka juga di sini di penjara juga bingung, kayak dibebasin juga merajalela gitu. Jadi ya udah balikin aja ke negaranya, komunikasi dengan dubesnya kayak gitu aja sih. Kita apply visa tuh mesti ada uang di rekening. Nah, itu mungkin bisa diterapkan nih di Indonesia minimal maksudnya. Nah, ini gue juga bingung, tapi Indonesia juga melakukan itu sih, visa on arrival ya. Demi mendapatkan kunjungan wisatawan yang banyak. Jadi Indonesia menganut prinsip mass tourism. Jadi turis sebanyak-banyaknya. Makanya sejumlah negara itu nggak perlu ngurus visa kalau datang ke Indonesia. Indonesia itu termasuk negara yang terbuka, menerapkan visa on arrival dengan tujuan kita ingin meningkatkan industri pariwisata di Indonesia. Ya ada pilihan-pilihan yang nggak sederhana juga. Orang yang datang ke sini tuh punya uang di rekeningnya tuh berapa gitu. Jadi mereka tuh nggak bakal kehabisan uang atau misalnya malah kerja ilegal di sini. Oke, sekarang mari kita bahas. Ada apa di Bali dan kenapa baru ramai sekarang? Bali itu adalah surganya wisatawan mancanegara. Bali adalah tempat wisata paling populer di dunia. Beberapa asosiasi atau lembaga-lembaga pariwisata itu kerap kali menempatkan Bali sebagai destinasi populer nomor 1 di dunia. Orang luar bahkan lebih kenal Bali ketimbang Indonesia. Lucu memang, padahal Bali adalah bagian dari Indonesia.
Di masa pandemi COVID kemarin, ketika mobilitas warga dunia dibatasi, Bali memang sungguh memprihatinkan. Mati suri. Nah, Bali sekarang rame lagi. Kantor Imigrasi Bali menyebutkan kedatangan WNA, warga negara asing ke Bali tahun 2022 ini, naik sekitar 60.000 kali lipat dibandingkan 2021. Angka absolutnya adalah 2,1 juta WNA, warga negara asing, mendarat di Bali sepanjang tahun 2022. Tahun 2021 cuma ada 34 WNA yang mendarat di Bali. Karena waktu itu Bali kan memang juga tutup untuk kedatangan turis karena pandemi COVID. Melonjaknya jumlah wisatawan kali ini ternyata diiringi dengan merebaknya pemberitaan kelakuan ugal-ugalan dan aktivitas ilegal para turis. Utamanya yang kerap jadi pemberitaan dan juga ramai di media sosial adalah turis-turis asal Rusia dan Ukraina. Beberapa kelakuan yang meresahkan antara lain, menggunakan plat kendaraan modifikasi. Jadi plat nomornya, baik mobil atau motor, itu bukan angka dan huruf kayak di kita. Misalkan kalau Jakarta B2504PCX gitu kan ya. Nah, mereka itu tulisannya adalah nama mereka. Macam-macam lah namanya, Rudi apa, bla 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 gitu ya. Jadi bentuknya itu berbeda dan mereka bikin seenaknya gitu. Lalu yang kita lihat di media sosial, berapa kali juga kejadian ada sejumlah turis yang naik motor tanpa helm. Padahal helm adalah kewajiban berkendara di jalan raya. Ini adalah aturan hukum di Indonesia. Ada juga yang tadi beritanya sempat gue bacain ya, turis yang protes karena terganggu ayam berkokok. Lah, kalau terganggu kan ya lu pindah hotel ya nggak sih? Miara ayam itu kan bagian dari budaya orang Bali, juga budayanya orang Indonesia. So sebenarnya suara ayam adalah bagian dari pengalaman wisata sebenarnya. Kenapa kemudian baru ramai sekarang? Ya karena menurut gua fenomena ini sudah mulai meresahkan masyarakat. Yang lebih meresahkan, ada banyak turis Rusia dan Ukraina yang cari penghidupan di sana. Yang tadi gue bacain beritanya. Mereka itu nggak lagi terkesan, tapi memang terlihat berperilaku seenaknya di negeri orang. Tidak menghormati tuan rumah. Kalau dalam pepatah Indonesia, mereka tidak menganut prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada yang lebih parah. Ada kasus turis Ukraina memiliki KTP ilegal Indonesia dengan nama Alexander Nurudi. Ada juga warga negara Suriah yang punya KTP ilegal Indonesia dengan nama Agung Nizar Santoso. Ini sungguh jadi alarm serius menurut gua. Keberadaan mereka sudah mulai berselingkuh dengan oknum-oknum jahat yang secara serius mengakali kedaulatan hukum di Indonesia. Faktanya bikin KTP palsu di Indonesia itu memang ada celahnya. Nomor NIK aja bisa dipalsukan. Nah, celah ini sepertinya sudah jadi rahasia umum para turis-turis nakal di Bali. Tapi ini sebenarnya bukan peristiwa yang baru terjadi pasca pandemi soal kelakuan turis-turis yang macam ini. Sebelum pandemi pun tercatat sejumlah kelakuan turis yang meresahkan. Sebelum pandemi ada cerita soal turis yang melecehkan tempat suci umat Hindu. Ada turis yang mencuri sepeda motor. Ada turis yang mengamuk karena kehabisan uang. Tak mampu bayar sewa hotel atau villa. Ada juga kelakuan turis yang mengutil barang-barang di hotel. Menampar kepala petugas imigrasi, merusak patung catur muka, melarang warga berenang di depan villa, dan aksi lain yang menjengkelkan. Tapi kemudian kenapa baru ramai sekarang? Karena sekarang kayaknya masyarakat di sana udah sampai pada batas kesebalan mereka. Kesabaran mereka kayaknya udah mulai terkikis sedemikian rupa. Selain itu, sebelum pandemi, pemerintah Bali pun menghadapi fenomena backpacker. Jadi back itu adalah BEG ya, bukan BACK. Backpacker, BEG packer ini artinya adalah turis-turis yang jadi pengemis. Ada turis-turis kere yang datang ke Bali, terus kehabisan uang dan mengemis. Ada juga cerita turis-turis yang kemudian mengorek-ngorek sampah untuk cari makanan. Kasian banget ya Mas ya. Kita seringkali berpikir kalau melihat bule, wah itu orang kaya gitu ya. Ini mental inlander, tuh kalau mental inlander. Mental bangsa yang dijajah oleh bangsa Eropa, dan waktu itu kan orang-orang Indonesia jadi jadi bawahan gitu ya, tuan tanahnya atau juraganya itu adalah orang-orang sana. Dan kemudian dari sana mentalnya menurut gue masih kebawa sampai sekarang. Kita melihat ketika ada orang-orang bule, wah mereka pasti di atas kita,
lebih pinter dari kita, lebih kaya dari kita. Enggak juga, ada banyak turis-turis yang kere juga, yang miskin juga, yang kemudian malah jadi masalah di Bali gitu. Menurut gua, dalam konteks pariwisata, Indonesia tidak cukup hanya mengedepankan paradigma mass tourism atau quantity tourism. Artinya cuma mengejar jumlah wisatawan. Betul, kita membutuhkan devisa dari sana. Betul bahwa kita membutuhkan pendapatan dan ingin meningkatkan pariwisata Indonesia karena Indonesia itu punya potensi banyak banget. Tapi gua rasa pemerintah juga perlu memperhatikan paradigma responsible tourism atau quality tourism. Kualitas turis itu tidak hanya diukur dari seberapa besar spending yang dikeluarkan di Indonesia, tapi juga attitude-nya selama mereka tinggal di negeri ini. Turis-turis bermasalah seperti yang ramai belakangan ini, menurut gua itu beresiko ke depan dalam jangka panjang, yaitu merusak citra pariwisata di Indonesia. Lalu kemudian menjadi tidak produktif, ingin mengejar pendapatan di bidang wisata, tapi kalau citranya rusak, kita sendiri yang rugi. Bali itu tempat yang indah, sungguh, sumpah, Bali itu indah dengan aura budaya dan spiritualitas yang kental. Keramahan orang-orang Bali jangan sampai diartikan oleh para wisatawan yang tidak bertanggung jawab ini sebagai peluang untuk mereka bisa berperilaku seenaknya. Indonesia adalah negara hukum, maka hukum harus ditegakkan. Masyarakat Bali juga punya adat istiadat, dan adat istiadat ini juga harus ditegakkan. Mereka yang datang ke Bali harus paham bahwa ada tata krama lokal yang harus dihormati. Ada hukum Indonesia yang harus dihormati. Pasca pandemi ini, ada kabar yang menyebutkan bahwa turis-turis Rusia, Ukraina perlahan membentuk koloni di Bali. Ada yang mengatakan bahwa mereka berduyun-duyun ke Bali bukan sekedar sebagai turis, tapi cuma kedok untuk mencari penghidupan yang lebih baik karena situasi negara mereka yang sedang karut-marut. Mereka tinggal terkonsentrasi di satu wilayah, dan ini penuh resiko. Dari perspektif sosiologis, ketika sebuah kerumunan tercipta, maka individu-individu yang ada di dalamnya cenderung bertindak berdasarkan preferensi dan kebiasaan kerumunan tersebut. Jika mereka tinggal lama-lama dan perlahan-lahan menjadi kelompok sosial yang kuat, bukan tidak mungkin mereka membentuk modal sosial. Modal sosial itu artinya punya kekuatan secara sosial. Modal kapital, punya kekuatan secara ekonomi, dan modal kultural, identitas kebudayaan yang menjadi sebuah ikon sendiri di tempat baru itu. Kemudian, lebih lanjut jika mereka sampai membentuk identitas sosial, maka potensi konflik dengan warga lokal tentu tidak bisa terhindarkan. Maka, sungguh tepat dan gua setuju pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa jangan sampai para turis ini kemudian menggeser pelaku usaha UMKM lokal di Bali. So, mari kita dorong pemerintah untuk terus proaktif menindak para turis yang ugal-ugalan dan melanggar hukum Indonesia. Tegas, segera deportasi turis-turis bermasalah. Gue ulangi, segera deportasi turis-turis bermasalah. Buat aja aturan tertulis dan tegas yang dipasang di tempat umum, turis melanggar hukum akan dideportasi. Atau pemerintah bisa melakukan kebijakan sementara membatasi kunjungan turis Rusia dan Ukraina. Mari kita jaga Bali agar budaya dan adat istiadatnya tetap lestari. Gimana? Udah pada paham belum? Belum. Kalau masih belum paham juga atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Gua akan jawab di episode selanjutnya. Bye!